Halo guys, selamat datang kembali di video Sari. Kali ini Sari akan membagikan informasi mengenai contoh kasus hukum untuk kalian mengenai mengancam atau diancam, juga mengenai pencemaran nama baik lewat media sosial. Video ini agak berbeda dari sebelumnya ya, karena kali ini Sari akan menjelaskan sambil jogging di Stadion Manahan. Oke, simak videonya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, komen agar channel ini semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Pada hari Sabtu, Sari seperti biasa sedang olahraga pagi di Stadion Manahan. Sari bertemu dengan teman Sari bernama Odi. Dia meminta tolong pada Sari kalau dia sedang diancam oleh mantan suaminya bernama Gar. Sari minta tolong pada Odi agar tenang dan bisa menceritakan kejelasan kasusnya. Untuk kemudian Sari bisa menganalisis apa yang sedang terjadi dengan Odi. Nah, ini ya cerita Odi pada Sari ya. Nah, begini cerita Odi kurang lebihnya kepada Sari. Jadi Odi itu mempunyai mantan suami bernama Gar. Nah, Gar ini adalah pengguna media sosial yang memposting konten di dinding FB dengan mencantumkan foto Odi bertuliskan hal yang negatif, dan foto Odi disandingkan dengan foto pejabat publik bernama Ar. Nah, dalam foto tersebut, Gar memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwasanya Odi adalah wanita simpanan dari pejabat publik bernama Ar tanpa dasar fakta yang jelas. Hal ini membuat pejabat publik bernama Ar tersebut tercemar nama baiknya akibat ulah mantan suaminya tersebut. Kemudian selain itu, Gar juga memposting konten di media sosial FB, isinya tulisan yang ditujukan kepada pejabat publik bernama Ar tersebut bahwasanya Ar telah menyembunyikan penjahat, dan postingan tersebut bertuliskan kata-kata yang tidak ada dasar fakta-fakta dan bukti-buktinya, sehingga kata-kata yang sudah dibagi dan dibaca kepada masyarakat luas tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, Gar dalam mengunggah gambar-gambar istrinya dan pejabat publik tersebut tanpa mendapatkan izin dari yang bersangkutan dengan kalimat-kalimat yang diupload Gar dengan kalimat yang menggambarkan bahwa Odi adalah wanita simpanan Ar, sehingga kalimat tersebut mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dikarenakan dimuat atau diposting dalam media sosial elektronik yang dibaca oleh banyak orang. Kemudian selain mencemarkan nama baik pejabat publik bernama Ar dan mantan istrinya bernama Odi, tak berhenti sampai di situ. Gar kemudian secara personal juga mengancam Odi lewat pesan WA yang isinya kurang lebihnya Gar mengata-ngatai Odi dengan sebutan nama-nama hewan dengan tujuan untuk memaki secara kasar, dan selain dikata-katai juga Odi pernah mendapatkan pesan WA dengan tulisan yang intinya Gar mengancam akan membunuh Odi dan ibunya. Selain itu pernah juga Odi mendapatkan kiriman pesan WA dari Gar yang isinya Gar sudah siap untuk membunuh Odi dan ibunya karena nyawa mereka tidak ada harganya bagi Gar. Nah, begitu isi tulisan pesan di WA, dan masih banyak lagi kata-kata ancaman serta hinaan yang ditujukan kepada Odi dan ibunya. Kemudian selain Odi sebagai korban, juga dalam hal ini pejabat publik yang bernama Ar juga bisa dikatakan sebagai korban, karena Gar menyebutkan nama pejabat publik bernama Ar yang disandingkan dengan mantan istrinya. Dengan tulisan dalam foto tersebut, Odi merupakan wanita simpanan pejabat publik bernama Ar tanpa dasar fakta yang jelas. Kemudian gambar tersebut di-share di media sosial dan diketahui oleh masyarakat luas. Nah, akibat perbuatan Gar tersebut, maka Ar selaku pejabat publik, sehubungan dengan adanya konten yang diposting Gar di akun media sosial FB,
R sangat dirugikan karena R adalah seorang pejabat yang sedang menjabat, dan atas penghinaan dan atau pencemaran nama baik tersebut menjadi fitnah di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, R selaku pejabat publik dan sebagai korban atas tindakan GAR berhak untuk melaporkan tindakan GAR tersebut. Seperti itu. Oke guys, mendasarkan pada kasus teman Sari yang telah Sari ceritakan ya, sambil pagi-pagi olahraga di Stadion Manahan, Sari akan menjelaskan kepada kalian ancaman pidana atas tindakan GAR yang telah mencemarkan nama baik pejabat publik bernama R, serta di mana GAR melakukan pengancaman terhadap Odi, mantan istri GAR. Di sini Sari akan membagikan 5 aturan hukum ya. Untuk perbagian di sini Sari akan bagikan 3 dulu. Jadi sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik, di situ disebutkan pasal 45 ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pasal 27 ayat 3 di dalamnya tersebut setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kemudian pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di dalamnya disebutkan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya 1 pidana. Nah, selanjutnya ya, setelah Sari sebutkan bunyi aturannya, maka sekarang kita masuk seperti biasa ya, kita masuk ke unsur-unsurnya untuk menentukan tindakan GAR tersebut tindakan pidana atau bukan. Nah, unsur pertama yaitu adalah setiap orang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Nah, berdasarkan fakta-fakta yang telah Sari sebutkan, yang dimaksud dalam setiap orang dalam contoh kasus ini adalah GAR yang identitasnya sudah terbukti dan GAR dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Nah, unsur setiap orang ini penting karena yang bersangkutan telah benar memang dia yang telah melakukan tindak pidana, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona dalam perkara, dan pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi ya. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur dengan sengaja. Unsur dengan sengaja ini telah jelas ya bahwasanya GAR telah dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, karena GAR telah memposting konten di dinding FB berupa foto Odi dan R dengan tulisan wanita simpanan tanpa disertai dengan fakta yang jelas. Nah, sebelum Sari menjelaskan ke unsur-unsur selanjutnya, Sari ingin membagikan nih kepada kalian bahwasanya hati-hati dalam memposting segala sesuatu di media sosial yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang, karena dengan bukti screenshot saja dapat digunakan sebagai alat bukti yang dijadikan dasar untuk pelaporan. Nah, jika unsur-unsurnya terpenuhi, kena deh pasal pidana. Nah, daripada meluapkan emosi di media sosial, kan lebih baik membagikan hal-hal yang positif di media sosial, seperti itu. Kemudian selain 3 pasal yang telah Sari sebutkan, Sari juga akan membagi lagi pasal pidana terkait perlakuan
Gar terhadap Odi, di mana Gar mengancam akan membunuh Odi dan ibunya. Sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, di dalamnya disebutkan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar. Kemudian junto pasal 29 Undang-Undang ITE disebutkan di dalamnya setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Nah, adapun pasal yang telah Sari sebutkan tadi, unsur-unsurnya yaitu adalah unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja. Nah, penjelasan unsur-unsur ini sudah cukup jelas ya guys, dimana Gar via pesan WA telah beberapa kali mengirimkan pesan yang isinya mengancam Odi, bahkan akan melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa Odi dan ibunya pada saat bertemu. Bahwa oleh karena tindakan Gar telah memenuhi unsur-unsur yang telah Sari sebutkan, maka bisa dikatakan Gar terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Oke guys, demikian ya video Sari. Jangan lupa klik like, subscribe, komen untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Saran dari Sari, gunakanlah media sosial dengan baik ya, dan bagikan hal-hal yang positif untuk masyarakat. Sampai jumpa di video Sari selanjutnya.